Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dunia Kampung 8, guys. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan proses pemasangan lanjaran terhadap kacang panjang, guys. Nah, di sini sudah ada tanaman kacang panjang dan juga sudah mulai disiapkan lanjarannya, guys. Jadi kita akan jelaskan cara-cara perawatan tanaman kacang panjang ini agar supaya tumbuh dengan subur dan juga cepat bertumbuh besar, guys. Nah, jadi di sini ini, guys, kan ada tanaman dua di sini. Jadi satu ladang ini ditanami dua tanaman, guys. Nah, jadi untuk yang pertama ada tanaman kacang panjangnya yang ini, guys. Nah, ini untuk tanaman kacang panjangnya, dan ini sudah berumuran 2 mingguan, hampir 2 mingguan, guys. Sudah sebesar kayak gini. Ini mulai proses penanamannya ya, guys. Jadi mulai proses penanaman hingga tumbuh kayak ini berumuran kira-kira hampir 2 mingguan, guys. Jadi kalau sudah kayak gini ini kita langsung siapkan lanjarannya, guys, agar supaya nanti tidak tidak repot-repot untuk kita menyiapkan lagi, guys. Kalau sudah kita siapkan lanjarannya kayak gini nih, atau bambu-bambu kecil kayak ini, lalu kita sudah menyiapkan nanti untuk proses tali lanjarannya doang, guys. Jadi kalau sudah dikasih lanjaran gini, tinggal kita mempersiapkan talinya doang, guys. Nah, langsung ditalikannya kayak biasanya itu, guys, untuk tanaman kacang panjangnya. Jadi untuk tiang yang ini ditalikan ke sini. Jadi nanti ada sendiri, guys, untuk proses talinya lanjarannya itu. Nah, untuk proses perawatannya yaitu tadi, jadi kan ini hampir tidak ada sekali untuk rumput-rumputnya, guys. Jadi kita sudah mulai di patun, atau bahasa Jawanya itu biasanya dipatun, guys, atau dibersihkan dan juga dicangkul pinggir-pinggirannya kayak gini nih, dikasih jalan, guys. Nah, agar supaya nanti untuk proses pemanenannya itu mempermudah, guys. Jadi kan kalau tanaman kacang panjang ini untuk proses panenannya itu tidak boleh guys, tidak boleh terlalu dekat, karena nanti kalau sampai bunganya itu terkena, kalau kita yang memanen, yaitu tadi bunganya bisa rontok dan tidak jadi berbuah, guys. Jadi kita dikasih jarak kayak gini. Nah, ini dan itu, guys, kira-kira jaraknya itu hampir 1 meteran lah, guys. 1 meteran kurang dikit itu untuk jaraknya, guys. Nah, dan juga dikasih kayak gini nih, guys, karena kan di sini tidak dikasih mulsa. Jadi untuk tanahnya itu kita dibentuk kayak gunung gitu, guys, kayak gunung itu. Karena kan ini kita tidak dikasih mulsa, jadi kita diakal sendiri, guys. Ini agar supaya tidak memperbanyak biaya, guys. Jadi ya irit, intinya gitu, guys. Jadi tidak menggunakan mulsa, cuman kita membentuk tanahnya itu yang sekiranya kayak gunung itu, guys. Jadi kalau sudah dibentuk, lalu kita proses penanaman dan jadilah kayak gini nih, guys. Nah, jadi untuk satu ladang ini, ladang kacang panjang kan banyak, guys. Di sana untuk tanaman kacang panjangnya. Nah, jadi ini kita sudah mulai proses untuk lanjarannya, guys. Jadi nanti untuk proses keduanya kita akan melakukan proses tali salarannya doang, guys. Jadi yang pertama kita harus harus memasang dulu untuk lanjarannya ini, guys, agar supaya tidak terkupu-kupu atau tidak terburu-buru untuk nanti kalau sudah mulai proses penalaran. Karena untuk kacang panjang ini kalau sudah mulai berumur 2 minggu lebihan itu sudah mulai menalar, guys, untuk kacang panjang ini. Jadi kita agar supaya tidak terburu-buru, kita siapkan dulu untuk lanjarannya atau tiang-tiang seperti ini, guys. Bambu-bambu yang sudah dibentuk kecil-kecil kayak gini.
Nah, jadi kalau sudah dipasang kayak gini, cuman kita nanti untuk proses pemasangan tali salarannya doang. Nah, dan di sini kita satu ladang ini ada tanaman 3 guys. Maaf tadi 2 itu salah, ada tanaman 3. Yang pertama, nah ini ada tanaman cabai guys. Nah, jadi di pinggir-pinggirnya tanaman kacang panjang ini ada tanaman cabai. Lalu di situ juga ada tanaman terongnya guys. Nah ini di sini udah ada tanaman terongnya loh guys, dan di pinggirnya ditanami cabai. Terus guys kayak gitu sampai ke sana ditanami terong guys, di sisi-sisi atau di galeng-galengannya ladang ini dikasih tanaman terong dan juga cabai di pinggirnya gitu guys, agar supaya apa, kalau nanti untuk proses pertumbuhan tanaman kacang panjangnya ini sudah mulai mati, kita yang kedua mulai proses perawatan dan juga proses pemanenan tanaman cabai dan juga tanaman terongnya. Jadi kita untuk satu ladang itu tidak memanen satu kali, jadi kita juga memanen tanaman kacang panjang, juga memanen tanaman cabai, dan juga proses pemanenan terong itu tadi guys. Nah, jadi lebih banyak pemanenan. Nah, jadi kayak gitu tadi untuk proses perawatan dan juga proses penanaman. Satu ladang ditanami banyak tanaman guys, banyak sekali manfaatnya ya guys. Dan juga yaitu tadi, kalau tanaman kacang panjang sudah mulai pemasangan lanjaran itu berumuran 2 mingguan guys. Itu tadi ya, ini sudah mulai berumuran 2 mingguan kayak gini guys. Nah ini jadi kita sudah mulai proses pemasangan lanjarannya, dan juga nanti kita langsung proses pasangan tali salarannya doang guys. Nah gitu, cukup mudah guys untuk proses perawatan tanaman kacang panjang ini. Pokoknya kalau kita tidak bondonya itu tidak terlalu banyak, cuman kita harus membentuk tanahnya itu ya kayak gunung itu guys. Tapi kan kita tidak menggunakan mulsa, jadi kita ya bentuk sendiri tanahnya, gimana cara agar supaya bisa tetap penanaman tanaman kacang panjang. Nah jadi itu proses pemikiran guys, tidak memerlukan biaya yang begitu banyak, tapi untuk proses tanamannya maksimal. Gimana caranya? Yaitu tadi, yang pertama kita harus membentuk tanahnya itu yang seperti gini guys. Kita sebutkan cukup jauh kayak gini. Nah kita bisa lihat dari kejauhan ya, ini kan membentuk guys untuk tanah-tanahnya, dan di pinggir-pinggirnya ini dikasih jalan kayak gini guys. Nah nanti jalannya ini berfungsi untuk proses pengairannya guys, agar lebih mudah. Nah kalau sudah dibentuk yaitu langsung kita proses penanamannya doang guys, kayak gini. Ini kan ini sudah ditanami kacang panjang, dan juga di sekelilingnya itu ditanami cabai gitu guys, untuk proses agar supaya mempermudah proses penanaman kacang panjang yang tidak menggunakan mulsa. Jadi cuman gitu doang guys untuk saya dari penerangan tanaman kacang panjang yang tidak menggunakan mulsa, dan juga proses mulai pemasangan lanjarannya. Tonton terus di video Dunia Kampung ya guys, jangan di skip, tonton sampai selesai, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.